Oke, halo semuanya, kembali lagi di Fahri Hanif. Dan kali ini kita mau ngomongin hasil kualifikasi. Jadi, kualifikasi kali ini luar biasa ya. Honda terutama, itu Pol Espargaro sama Marc Marquez itu bener-bener kewalahan. Bahkan Marc Marquez sampai jatuh dua kali loh. Nah, cuma sayangnya gue nggak bisa ngasih cuplikannya di sini karena nanti disemprit sama Dorna. Karena untuk live action di dalam sirkuit itu kita tidak boleh ngambil gambar, jadi kita cuma boleh atmosfer aja dari luar. Cuma tadi sih gue ngeliat seru banget ya. Dan kali ini yang jadi pole position itu Fabio Quartararo ya, masuk grid 1 dengan catatan waktu 1 menit 31 detik 0,067. Kemudian ada George Martin Ducati dengan perolehan 131.280. Dan kemudian di posisi ketiga ada Johan Zarco, dia dapat 131.378, tipis-tipis banget emang. Dan Marc Marquez sama Pol Espargaro itu dapat di posisi 15 sama 16, jauh sekali. Nah, kira-kira ada masalah apa ya sampai akhirnya Honda bisa masuk ke papan belasan? Biasanya adanya di 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, tiba-tiba mundurnya jauh banget. Nah, kebetulan gue tadi ketemu sama blogger-blogger kondang yang jauh lebih paham MotoGP dibanding gue ya. Nah, kita mulai mungkin dari Mas Iwan Banaran. Nah, kita pengen minta pendapatnya Mas IWB seperti apa. Kurang lebih kayak gini, Cak. Pak cepet. Oke, sekarang kita sama Cak IWB. Ini broken heart nih, ini start duluan nih Cak. Kalah nih trendingnya. Dukun menyanyi kalah ini. Enggak, kita ngomongin MotoGP-nya, bukan iya. Masalah trending atau viewers. Ini gimana sih? Sekarang pakai handphone kayaknya sayangan. Iya kan, yang ngajarin siapa? Oh iya. Sip. Nah, gimana? Mau nanya apa sampean? Menurut Mas Iwan hari ini? Oke, maksudnya jalannya ini ya, kualifikasi. Acaranya ini kualifikasi segala macam. Acaranya jelas, luar biasa. Wah, masuk nggak suaranya? Ini Demitsu. Oh ya wes. Oke. Jadi jelas ini beda banget sama WSBK, ini jelas ya. Dari layoutnya, dari kesiapannya memang totally beda. Impress, ya. Asli impress. Kita harus bangga, asli kita harus bangga. Kemarin, Indonesia just gandos lah. Waktu Februari datang nggak? Februari enggak sih, Free practice nggak datang. Terakhir WSBK kemarin sih. Oh iya, dibanding free practice itu, progresnya sih luar biasa. Cepet sih, memang. Kita gini aja, kita lihat dari beberapa testimoni memang sih masih ada lah, kerikil masih ada, tapi kecil. Dan ini bukan hal yang krusial karena ini new circuit. Kata pembalap sih jauh lebih baik. Traksi bagus banget dibandingkan Lucille Qatar pun mereka bilang the traction better dibandingkan di sana. Ini kan poin berarti aspal kita bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kita ngomongin mengenai kondisi ya, seperti jalan di depan daripada sirkuit. Sekarang sudah ada 2 jalur, ini surprise karena sebelumnya yang terakhir WSBK itu masih 1 jalur, Cak. Oke. Jadi mau masuk tuh susah. Sekarang totally keren abis. Gila. Keren abis ya. Jos gandos. Oke, itu testimoni dari Cak IWB. Ya, kita harus bangga Mandalika. Balapannya gitu. Gimana balapannya? Nah, balapan ini menarik nih. Belum masih QT kan? Ya, kualifikasi lah kita maunya. Jadi gini, Cak, kualifikasi memang hari ini Honda duo Honda suffering. Karena kenapa? Jadi gini, Cak, Honda ini bagus pada saat kondisi cenderung dingin. Oke. Jadi kalau dia cenderung panas seperti di sini, di Mandalika ini kan groundnya aja 65 derajat. Oke. Mereka sangat susah mendapatkan traksi. Pertama, Honda bagus menggunakan ban soft. Oke. Tapi ban soft tidak bisa digunakan di sini karena terlalu abrasif. Oke. Jadi menggunakan karkasnya itu stiff. Dan ini yang membuat Honda suffering. Yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari layoutnya, memang this is good for Yamaha. Kita lihat fast corner ngayun ya kan, stride-nya pendek. Jadi ya kita nggak heran sih Fabio bagus. Tapi kita lihat cuaca nih, Cak, besok. Cuaca ya. Sangat tetap penting sekali. Bentar, di cuaca juga apa namanya? Ini pakai TMC kita. TMC apa tuh? Teknologi modifikasi cuaca. Wah, pantesan. Jadi tiap pagi itu ditabur garam NaCl. Biar terjadi apa namanya? Ya begitulah. Ya, biar disisihkan sama doa sih tadi saya lihat ya. Iya dong. Cuma besok kalau wet race sih seru. Kalau wet race seru karena gini, wet race itu problem biasanya Yamaha suffering banget. Bagus Ducati biasanya. Honda bisa aja bikin kejutan. Jadi tetap kita lihat besok. Oke, sip kalau gitu. Mantap. Oke, Cak. Oke, itu dari Cak IWB ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita minta pendapat
dari orang yang nggak kalah keren nih. Nah, sekarang kita minta pendapat dari pembalap di Indonesia yang sangat legendaris ya, Dimas Eki. Nah, langsung aja ke Dimas Eki. Seperti apa sih menurut beliau pandangannya tentang kualifikasi kali ini? Gimana? Gue pengen nanya dong pendapatnya tentang balapan hari ini. Hari ini kualifikasi. Nah, kualifikasinya tuh exciting banget. Kenapa? Karena di kelas Moto3 satu-satu pembalap dari Indonesia, Mario nomor 3. Nomor 3 besok jadi pecah telur nih, podium pertama buat Indonesia di GP. Dan kalau di saya Indonesia kan juga di European Moto2 nih. Di Eropa saya podium pertama Indonesia. Dan mudah-mudahan besok pecah telur Mario di GP. Amin. Kita doakan ya. Terus tadi lihat di kualifikasi Moto2 dan juga di MotoGP yang mana Marquez nggak masuk sampai Q2 karena dia sempat crash 2 kali kan. Crash 2 kali. Tapi dia besok pasti akan habis-habisan. Pasti. Jadi exciting banget. Tapi habis-habisan bisa crash lagi tuh. Nah itu. Tapi dia kan juara dunia 8 kali, bakal excited banget. Benar. Taktiknya akan kayak gimana? Tapi yang top 3 tadi di depan juga pasti nggak akan tinggal dia, pasti akan attack full semua. Benar. Kita lihat besok cuacanya akankah panas banget? Ya kalau panas banget akan risky banget buat mereka. Karena kan kayak kita lihat kalau panas kemarin banyak yang jatuh kan. Kalau adem kayak gini oke nih, gripnya bagus. Jadi kita lihat besok kondisinya apakah hujan, panas banget atau mendung. Sip. Oke. Tadi ini ada obrolan kita bertiga ya, cuma saya nggak kerekam. Kayaknya cocok untuk dibahas lagi. Ini kan dari sisi pandang seorang rider beneran gitu ya. Kalau kita kan ini apa, Ghost Rider. Kita Ghost Rider. Ya, ngaku Ghost Rider. Gimana Mas tadi Mas yang tadi ngelipet itu? Jadi kalau kondisi kan tracknya baru nih, ada sebagian dari last corner sampai turn 5. Nah, itu kalau outside dari racing line yang udah dipakai di track itu lebih licin, lebih slippery karena kan kotorannya kan ke sana. Satu, kedua, emang itu karena nggak dilewatin, gripnya itu beda sama aspal yang udah dilewatin. Pasti. Jadi dengar komen dari beberapa pembalap tentang Moto3, Moto2. Jadi kalau di out dari situ, mendingan didiriin dulu motornya. Nggak bisa yang ditekuk lagi, dipaksa untuk masuk nggak bisa. Akan bilang lus. Karena belum ada karet yang nempel ya. Karena belum kemakan lah gitu. Nah, itu seberapa ngaruh sih Mas, maksudnya? Ngaruh. Jadi kan kalau kita misalnya attack ya, hard braking, overshot keluar, kan kita mau cepet-cepet masuk kan. Poin yang di situnya kita nginjak yang nggak di racing line itu yang gampang loss grip atau ngelipet lah depannya gitu. Oke. Nah, idealnya tuh sirkuit harus dilewatin berapa kali lap sih? Harus banyak banget, makanya kan kemarin ada masukan yang habis tes MotoGP kan, rider tuh ngasih masukan lah buat Mandalika nih, banyakin event di sini supaya racing line-nya tuh udah aspalnya tuh tetap kepake. Terus kalau ada event kan pasti akan selalu di-maintain kan, dibersihin. Jadi supaya tracknya tuh tetap aman dipakai sampai nanti nih. Apalagi kan jedanya kalau habis event MotoGP ini nanti WSBK di November, masih jauh ya. Maret ke November. Berarti asik deh kalau kita bikin ISOM di sini ya. ISOM, terus kejuaraan nasional motor. Road race gitu ya di sini ya. Ajakin pabrikan one make race gitu. One make race. Nah, bener ISOM tuh. juga ada di Sentul 2 race gitu, di sini 2 race gitu. Jadi sebenarnya one make race itu kalau dibikin di sini itu sebenarnya yang bermanfaat itu bukan cuma buat pabrikan atau pembalapnya doang, tapi buat sirkuitnya juga ya. Buat semuanya, in general buat semuanya, karena buat semuanya, kan ya. Kalau ada event pasti akan ada pemasukan ke track. Dan kalau nggak ada event kan pembalap dan tim nggak bisa bisa berkembang. Betul. Cuma latihan aja tapi dia nggak bisa fighting, nggak bisa berkembang, nggak tahu teknologi yang baru apa yang bisa diaplikasikan ke motor. Kalau drag race gimana drag race? Drag race sih nggak harus di Lombok sebenarnya, cuma dikasih lahan yang cukup udah cukup. Buat lurus doang ya soalnya ya. Karena kan kalau dipakai drag race kan banyak dia manasin bannya tuh di spin di aspal kan. Tapi kalau di spinnya agak sayang. Nah kalau di Buriram dia ada tuh areanya drag race khusus di sampingnya Buriram yang dipakai MotoGP. Jadi yang mau main drag race monggo situ, silakan deh. Mau mobil 402, mau motor 201 ada. Mungkin mantap, nanti ya. di future-nya mungkin harus ada. Oke, sip, mantap. Nah, tadi kita udah dengar dari Cak Iwan dan Dimas Eki ya. Nah, sekarang kita mau dengar dari Cak Taufik.
Wak Taufik, kok Cak sih itu mah Cak Iwan ya kan. Wak Taufik ini beliau ini kebetulan dia selain menjadi blogger, dia juga satu-satunya di Indonesia sebagai media yang terverifikasi oleh Dorna, dan juga beliau jadi komentator di TV di Trans 7 buat MotoGP. Kita dengar pendapatnya beliau seperti apa. Wih, kita ketemu sama Wak Haji Taufik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana komentarnya dong? Komentarnya gue bilang sebenarnya sih terlepas dari Fabio Quartararo ya. Fabio Quartararo kan pole position di sini. Iya. Itu tuh memang sudah terprediksi ya. Pertama karena memang sirkuit Mandalika kan lebih pendek stripe-nya, sehingga secara umum dia kayak menyembunyikan kelemahan dari Yamaha. Kemarin kan kelihatan kemarin di Qatar dia tuh di top speed-nya kurang segala macam Ya, gitu. betul. Di sini dia karena stripe-nya cuma 700 meter, kupikir lebih tersembunyi lah. Cuma masalahnya ini ada isu yang menarik banget sih. Apa di Mandalika. Nggak ada urusannya sama track, nggak ada urusannya apa, lebih ke Michelin, ke ban. Kenapa tuh? Dan gue tadi tuh barusan debrief atau dengan Pol Espargaro kan. Dia tuh benar-benar marah banget. Marah dalam artinya nggak marah-marah begitu ya. Artinya dia tuh, jadi Michelin itu mendatangkan ban yang benar-benar menurut dia bannya ban busuk banget. Ban busuk tuh dalam arti itu ban 4 tahun yang lalu. Seriusan? Beneran, itu ban 4 tahun yang lalu. Dan Michelin itu bawa ban dengan konstruksi ya, bukan ban yang dibuat 4 tahun yang lalu ya, tapi ban dengan konstruksi 4 tahun yang lalu itu untuk memecahkan masalah ketika waktu kita tes kemarin. Masalah kan. Cuman masalahnya pada saat tes kemarin itu Repsol Honda kan bagus banget tuh. Di sini kan. Tapi pas ini berantakan banget, kita bisa lihat cuma free practice 1 doang kan bagus, free practice 2 berantakan, 3, 4 sampai kualifikasi akhirnya mereka start di back row, di istilahnya di row belakang sekarang tuh benar-benar bermasalah. Artinya gini, ini tuh sebuah yang aneh bagi Pol Espargaro tadi dia bilang. Kenapa? Karena di tes mereka bagus banget dan ban enggak masalah, tapi di sini dia bilang ban itu nggak nyampe ke race distance. Kok bisa ya? Iya, artinya dia nanti tuh race-nya berapa lap gitu ya, misalkan 21 lap atau 27 lap. Itu menurut dia nggak akan nyampe segitu, ban akan destroy gitu. Apalagi dia berada di belakang, dimana depannya tuh semuanya kan banyak motor dengan suhu yang tinggi. Kalau misalkan besok race-nya siang dan panas gitu ya, nah suhu yang tinggi panas itu bisa mempercepat bannya seperti destroy, kata dia bilang begitu. Itu merupakan satu yang bikin kaget juga sih tentang hari ini. Pol Espargaro benar-benar piece off banget gitu. Wah, ini emang beda ya kalau ngomong sama ahlinya ya. Jadi for information, Wak Haji Taufik ini satu-satunya orang Indonesia yang terverifikasi Dorna ya. Terakreditasi Dorna sebagai media aja. Sebagai media Media terakreditasi, jadi bilangnya kayak gitu. Dan satu-satunya di Indonesia. Gua nggak tahu deh ya. Konon sih kabar satu-satunya di Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang nonton ini ada yang tahu ya, kalau misalkan informasi ini salah, ternyata ada lagi orang yang terakreditasi, bisa komen di bawah. Tapi yang gua tahu sampai sekarang ya belum ada lagi nih, baru Wak Haji Taufik. Gue pengen kayak gitu, cuman kan memang usaha kita kan mendaftar ke Dorna dan segala macam, dan itu udah lama sih. Tahun berapa itu? Kita mulai dari 2011 waktu itu. 2011. Ingat banget tuh Sepang, karena kita cuma bisa ke Sepang kan. Di sini di Sepang nggak ada balapan waktu itu. Oke. Bener-bener kenapa? Lu masih inget nggak, Man? Kenapa nggak ada balapan? Nggak tahu. Karena itu Marco Simoncelli kan wafat nih, iya kan? Nggak ada balapan karena 2011 berapa lap kan dihentikan dan tidak ada balapan hari itu. Tesnya susah nggak buat lolos akreditasi itu? Bukan tes, jadi mereka minta banyak konduitnya tuh dalam bentuk dokumen. Dokumennya ini apa yang kamu tulis, emang apa yang kamu publish gitu. Terus habis itu minta kayak biasa lah, kayak Google Analytics segala macam kayak gitu. Oh, jadi, bukan ini ya, bukan akreditasi secara ini ya. Bukan akademik ya. Bukan akademik. Iya, itu akademik sih sebenarnya. Akademik. Tapi akademiknya kalau kita website tuh berarti Google Analytics, angkanya berapa, datanya kayak gimana, siapa yang nonton, kayak gitu biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih, Wak. Sip. Siap. Mantap. Sampai jumpa besok. Yuk, dadah. sampai jumpa di ya. Yuk, salam. Nah, itu dia tadi pendapat dari Wak Haji ya. Nah, itu sih luar biasa sih kalau menurut saya. Memang pengetahuan mereka itu udah jauh lebih di atas saya. Saya masih harus banyak belajar lagi. Tapi satu hal, gue semakin demen sih sama MotoGP sih. Biasa cuma nonton di TV, setelah nonton langsung gitu ya,
apalagi di negara sendiri. Gue pernah beberapa kali nonton MotoGP juga sih sebelumnya, secara live langsung di sirkuit, tapi baru kali ini nonton di negara sendiri dan ternyata wah seru banget sih. Dan apa ya, mungkin ada yang bilang nonton di TV yang lebih seru, enggak juga. Adrenalinnya, vibes-nya itu beda sama pas kita nonton langsung. Jadi ya minimal kalau kalian suka banget sama MotoGP, cobalah nabung sekali aja nonton secara langsung dan rasakan bedanya. Biasanya kalau udah nonton sekali mau nonton terus di sirkuit langsung. Ya, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan buat teman-teman yang pengen lihat video-video sebelumnya tentang perjalanan kita meliput MotoGP ini, bisa langsung lihat di playlist yang ada di deskripsi. Saya Danius, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye. Nah, ini akibat jalan-jalan di sirkuit ya, tapi nggak inget sama fisik. Kurang gak sama umur gitu ngomongnya. Enggak, gue bilang fisik. Fisik. Kalau umur itu kayaknya terlalu kasar sih. Aduh, nggak apa-apa sih, emang umur tua. Biasa lah, kalau ini asam urat tuh biasa. Lecet atau asam urat? Wah, asam urat. Masa kita asam urat kan? Enggak asam urat nih. Gak pakai Crocs sih, ya kan? Cuma sekedar akibat sepatu murah. Bisa aja. Gak mungkin lah CIWB sepatu murah. Murah. Riah ini. Akibat istrinya dijual Air Jordan yang baru.